Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing lagi. Ini ada update terbaru dari produk GG Selling yang Xphone G663 Xphone Plus ya. Jadi di update terbaru ini, G663 ini selain sudah postel, ini ternyata katanya itu sudah support Xphone Plus. Jadi bisa menggunakan OLT, EPON maupun GPON, dan juga kita bisa menggunakan jalur HTB atau langsung kabelan masuk ke LAN 1 sebagai port 1. Dan nanti dari info ini katanya sudah bisa dua mode, bisa PPPoE plus hotspot ataupun IP static dan hotspot. Jadi nanti kita cek saja, karena di video sebelumnya G663 sudah pernah saya sharing menggunakan jalur OLT. Jadi di video ini saya coba testing saja untuk jalur HTB atau dari kabelan nanti masuk ke LAN 1. Jadi di sini kebetulan kemarin dapat info dan saya ambil G663 buat testing, dan juga G680 ini memang buat klien ya. Ada beberapa klien yang minta sinyalnya itu support 5 GHz. Jadi saya ambil G680L dari GG Selling juga yang sudah postel juga. Jadi tentunya lebih aman buat dipasang di klien. Dan nanti ini sebelum saya pasang di rumah klien, saya jadikan bahan untuk bikin video IP statik ya, karena cukup banyak teman-teman yang minta setting GG Selling dengan mode IP statik plus hotspot, baik dengan mode OLT ataupun dengan metode HTB atau uplink Ethernet. Jadi nanti untuk yang G680L-nya ini saya coba contohkan untuk IP statik dan hotspot. Dan ini karena ada di satu toko, ini saya ambil juga smart plug ya. Jadi ini colokan pintar atau smart plug seperti ini. Ini nanti saya gunakan untuk mematikan dan menghidupkan otomatis UPS DC. Jadi biar tidak sampai drop, tidak sampai baterainya lemah nanti ngecas otomatis, tapi nanti saya bikin jadwal ya. Saya mau bikin jadwal seminggu sekali nanti untuk PSU ke UPS DC. Saya matikan sekitar 5 menitan dan dinyalakan ulang setelah 5 menit secara otomatis. Jadi tujuannya biar nanti UPS-nya itu otomatis ngisi atau ngecharge akinya. Jadi nanti ketika PLN padam, kondisi aki tidak sedang lemah gitu ya, karena di server kebetulan ada masalah seperti itu dan perlu ada colokan yang bisa otomatis mematikan agar seolah-olah mati lampu dan otomatis menyalakan. Tujuannya agar akinya terisi terus. Ini saya juga ambil dari toko yang sama. Kalau memang besok ada teman-teman yang mungkin perlu reviewnya, mungkin bisa saya coba review cara pakai dan contoh penggunaannya. Ini saya lewati dulu. Jadi di sini saya mau testing saja untuk yang G663 update firmware terbaru. Dan di sini sekali lagi tidak saya pakai OLT tapi pakai jalur LAN-nya saja. Untuk mode PPPoE saja ya. Untuk yang IP static saya update di video berikutnya saja. Langsung saja saya hidupkan dan nanti langsung kita setting di layar komputer. Nah, di komputer saya gunakan browser untuk membuka IP manajemennya 192.168.1.1 enter. Untuk username-nya superadmin dan passwordnya GG Selling is the best seperti biasa ya. Nah, ini untuk tampilan dari firmware-nya seperti ini. Kemudian saya langsung ke network saja untuk membuat WAN ya. Jadi untuk memilih uplink Ethernetnya nanti terakhiran biar nanti tidak disconnect. Bikin WAN dulu saja. Ini sudah ada defaultnya, bisa di delete atau dibiarkan, ini nggak masalah. Create WAN connection, kemudian di bagian tipe pilih PPPoE, karena ini saya contohkan buat mode PPPoE nanti bengong atau enggak, dial atau enggak ya. Service listnya saya biasa pakai internet, ini bisa teman-teman silahkan sesuaikan sendiri. Port bindingnya di LAN 1 dan LAN 2 karena di komputer saya terhubung ke LAN 2 ini. Dan SSID 1. Kemudian untuk username-nya saya coba isi sesuai dengan secret yang sudah dibuat di MikroTik-nya. Ya seperti ini, kemudian di create. Bikin connection baru, create one connection satu lagi dengan tipe bridge.
Karena di sini tadi untuk PPPoE maupun hotspot saya tidak pakai VLAN ya, jadi tidak saya checklist untuk VLAN-nya. Dan mungkin di video berikutnya nanti bisa saya sharing apakah uplink Ethernet itu support VLAN atau enggak. Jadi nanti dibuatkan video terpisah saja. Di sini untuk yang bridge di LAN 3 dan LAN 4 juga SSID 2. Service listnya other. Nah, seperti ini. Tinggal di create. Ini sudah selesai untuk pembuatan WAN-nya. Kita bisa atur ke... Nah, ini di LAN DHCP server ini mungkin teman-teman juga perlu diatur. Khususnya buat teman-teman yang mungkin kliennya mengalami susah connect di TV Android atau di STB Android atau di iPhone ya. Itu biasanya terhubung tidak ada internet. Teman-teman bisa mengganti DNS-nya yang ini. Ini diganti dengan DNS Google saja. Yang 88, 88 dan 8844 ya, seperti ini. DNS 3-nya bisa diisikan atau dikosongkan saja. Nah, di sini bisa diatur sesuai keinginan. Jadi yang perlu diubah di DNS saja, submit. Ini bisa meminimalisir terhubung tidak ada internet di HP klien ya. Seperti ini saja. Kemudian ke WLAN kita atur wifi-nya. Ini silakan teman-teman sesuaikan sendiri untuk wifi-nya. Ini tidak saya ubah-ubah ya, cuma di bagian bandwidth saja dipilih ke 20 MHz. Submit. Kemudian ke SSID setting. Di sini saya coba setting cepat saja ya, karena memang untuk G663 sudah pernah saya bahas. Jadi intinya di sini cuma testing, nanti di review apakah berhasil dual mode atau enggak lewat uplink Ethernet. Ini saya biarkan saja, yang saya ubah SSID 2-nya saja saya enable. Namanya biarkan SSID 2 ya nanti ya, atau dikasih hotspot biar kelihatan. Kemudian ke security, SSID 1-nya passwordnya saya biarkan dulu. SSID 2-nya saya pilih open system biar nanti tidak di password dan masuknya menggunakan kode voucher. Terus ke ini sudah selesai ya. Ke administration kita ganti untuk sistem manajemen PON mode suite. Nah, di sini ya. Dan di firmware terbaru ini juga sudah ada USB backup setting. Jadi kita bisa membackup settingan dari ONT-nya ke flash disk dan juga bisa recovery ya. Jadi bisa merestore settingan yang sudah kita backup ke GG-Salink G663 ini. Jadi tanpa perlu setting manual, kita tinggal pilih USB recovery, di enable, tinggal di submit nanti ya mungkin ya. Ini sudah bisa memasang atau menginstal pengaturan yang sudah pernah di backup. Seperti itu. Di sini saya contohkan untuk yang ganti ke uplink Ethernet. Nah, seperti ini. Ethernet uplink, kemudian kita submit dan ini akan restart. Sambil menunggu restart, saya sambil pasangkan untuk kabelan yang dari server Mikrotik ke port LAN 1 di G663-nya. Nah, sekarang sepertinya sudah hidup lagi ya untuk ONT-nya. Coba saya langsung tes pakai wifi-nya saja. Yang ini ya, GG-Salink G663 Expon. Ini untuk jalur yang PPPoE. Coba sudah ada internet atau belum. Kita cek dulu ke web manajemennya ya. Di bagian status network information, di sini sudah connected dan sudah mendapatkan IP ini ya dari server ya. Ini saya salin buat nanti testing apakah bisa di remote atau enggak. Berarti untuk PPPoE coba di tes sudah ada internet ya untuk jalur PPPoE-nya. Sekarang saya coba untuk jalur hotspotnya. Ini saya logout dulu. Saya koneksikan ke SSID 2 hotspot. Jadi ini sudah menggunakan jalur LAN atau uplink Ethernet. Bisa lewat LAN langsung, bisa juga melalui HTTP terlebih dahulu. Ini sudah connected tapi tidak membuka login page, kemungkinan karena sudah kondisi login ya komputer saya ya. Coba dicek saja. Nah, ini untuk SSID 2 hotspot sudah bisa membuka login page ya. Jadi tadi ternyata sudah posisi login. Saya coba contohkan untuk login lagi ya. Jadi ini sudah bisa membuka login page. Ini sudah bisa masuk. Coba kita tes.
sudah ada internetnya ya. Jadi PPPoE maupun hotspot ini sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang saya coba remote-nya, saya logout dulu biar nanti bisa di remote ya. Ini saya logout, kemudian saya hubungkan ke SSID di luar dari GG Selling-nya, ini dari server langsung. Kemudian saya coba akses IP yang tadi di awal didapatkan dari servernya ya, yang ini. Coba dibuka dan memang sudah bisa di remote. Jadi untuk remote manajemennya ini sudah otomatis aktif. Ini sudah bisa membuka. Kemudian saya coba tes untuk bengongnya ya dengan cara hapus active connection saja. Nah, ini di sini untuk PPP Active User G663 sedang aktif. Saya coba remove, nanti dicek di log langsung connect ulang atau bengong beberapa saat kayak gitu ya. Saya klik remove. Di sini G663 terminating, disconnect dan 1 detik langsung connect ulang. Saya coba sekali lagi. Ini saya klik remove, terminating, disconnected, dan memang langsung bisa authenticated dan connect ulang dalam 1 detik. Jadi kalau dites secara hapus active connection ini tidak bengong. Dan ini juga bisa disimpulkan kalau update firmware terbaru G663 ini sudah benar-benar support PPPoE dan juga hotspot voucheran lewat uplink LAN. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk sharing video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk link pembelian, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton.